Sampai gilirannya Ahmadi tadi pula buat pertanyaan, 4 saja pertanyaannya. Di antara pertanyaannya, apa hukumnya memakan binatang yang belum bernyawa? Apa hukumnya? Yang kedua, apa hukumnya meminum air yang tidak diturunkan dari langit dan air itu tidak pula diterbitkan dari bumi, diminum air itu, apa hukumnya? Itu di antaranya. Nah, sudah lama seperti itu tidak bisa menjawab apa hukumnya. Itu tidak ada dalam kitab-kitab kuning, tidak ada. Dalam Al-Quran juga tidak ada. Apa hukumnya memakan binatang yang belum bernyawa? Dan apa hukumnya meminum air yang tidak terbit dari bumi dan tidak turun dari langit? Nah, air apa itu? Tak bisa. Yang putri atau ratu tadi menjawab, akhirnya dia mengatakan, tunjukkanlah rahasianya kepadaku. Aku mengaku kalah, tapi berikan jawabannya. Diberikanlah. Itu katanya adalah pengalamanku, bahwa aku mau ke sini di padang pasir, air yang tidak terbit dari bumi, tidak diturunkan dari langit, itu adalah air keringat kuda. Apa hukumnya aku minum? Hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena keadaan darurat. Apa alasannya? Ada kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat, keadaan yang memaksa, membolehkan hal-hal yang semulanya itu diharamkan. Hal yang semula-mula tidak boleh. Karena keringat itu kadang-kadang mengandung virus. Dalam keadaan normal itu tidak boleh. Tapi dalam keadaan darurat, dia menjadi halal. Oh, lega. Sang putri jawab, oh begitu. Ya, dia tidak tahu kaidah itu. Itu namanya kaidah fiqhiyah yang menyatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan memaksa itu menyebabkan yang terlarang menjadi boleh. Itu bukan hanya dalam hukum fikih. Dalam hukum umum ada juga, ada namanya overmah. Kalau dia belajar hukum barat, hukum Belanda, ada overmah, keadaan memaksa. Ada lagi namanya noduir. Ada noduir, ada overmah. Kalau overmah ini orang memaksa. Kalau enggak, kamu akan dibunuh. Dipaksa kamu harus makan babi. Boleh kita makan babi di saat itu aja, daripada kita terbunuh. Itu namanya overmah atau nadwir, dipaksa. Keadaan alam yang memaksa. Kalau satu tadi orang yang memaksa. Kalau seperti Ahmadi tadi, keadaan alam yang memaksa. Orang tidak ada memaksa. Nah, jadi rupanya terserap juga dalam hukum umum. Ada nadwir, ada namanya overmah. Ada paksaan dari manusia, ada paksaan dari alam. Nah, jadi yang siapa tadi, si Ahmadi tadi, itu adalah paksaan dari alam, keadaannya seperti itu. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang memaksa, alam yang memaksa, menyebabkan hal-hal yang tidak boleh itu menjadi halal. Macam di Sumatera Barat terjadi kemarin itu di Padang. Ada orang yang terkurung ya di bawah timbunan gempa bumi. Nah, orang tidak ada akan mendengar satupun teriakan dia di bawah hotel yang terpuruk di Sumatera Barat. Tidak ada orang mendengar, tidak akan ada orang membantu dia. Tapi dia mendapat jalan, dia bisa sebetulnya naik sendiri ke atas, tapi kakinya terjepit sebelah. Maka tidak ada jalan lain, dia memotong kakinya sendiri. Masya Allah, kakinya sendiri memotong dia. Kalau tidak, dia tidak kesalahan. Maka hal itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ilmu-ilmu seperti itu memang perlu berguru dan perlu ada tersendiri. Disitulah perlunya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang termasuk dari keadaan memaksa tadi itu melalui qiyas namanya. Qiyas itu banyaknya ada 10 macam. Ada namanya qiyas aulawi,
itu artinya lebih-lebih lagi. Sedangkan mengatakan saja kepada orang tua hukumnya haram, lebih-lebih lagi memukulnya. Nah, kias itu. Karena tidak ada yang Al-Quran mengatakan janganlah kamu pukul orang tuamu. Nah, tidak ada itu. Yang ada fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan terhadap orang tua. Disitulah munculnya ilmu kias. Namanya kias aulawi. Yang kedua namanya kias musawi, yang setara bersamaan. Sedang bagaimana kulit babi itu dia menjadi haram, sedangkan ayat Al-Quran yang katakan yang haram itu cuma dagingnya saja. Dipakailah kias setara, karena dagingnya, tulangnya, lemaknya setara dengan dagingnya. Nah, kias aulawi juga anjing misalnya, sedangkan hidungnya atau air liurnya saja menjilat dia terhadap pakaian kita atau bekas minum kita, itu harus disamak 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air. Nah, jadi hidungnya ini, jilatannya ini haram, ini harus disamak. Tapi daging anjing tak pernah disebutkan haram di dalam Al-Quran, tak pernah juga disebutkan haram di dalam hadis. Lalu bagaimana? Pakailah kias, namanya kias aulawi. Sedangkan air liurnya saja haram, lebih-lebih lagi dagingnya di situ. Jadi indah ini ilmu pengetahuan dapat oleh si Ahmadi tadi itu. Ada lagi namanya kias adna, yang lebih rendah gitu ya. Ada lagi kias jali. Nah, kias jali ini paling hebat ini. Sebetulnya ibu-ibu tidak usah puasa, Bu. Ya. Karena ayat Al-Quran tidak ada yang menyuruh ibu-ibu puasa. Kan ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman laki-laki, diwajibkan kepadamu berpuasa. Mana ada? Kalau ayat untuk ibu-ibu berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikunna. Nah, itu baru diwajibkan kepada kamu perempuan. Tapi tidak ada ayat-ayat mengatakan kutiba alaikun nasyam. Alaikum itu artinya kepada laki-laki, alaikunna kepada perempuan. Tapi ayat Al-Qur'an hanya alaikum, tidak ada alaikunna. Kok ibu-ibu puasa juga? Padahal ayat ini hanya mewajibkan untuk laki-laki. Carilah ayat Al-Qur'an mengatakan kewajiban puasa untuk wanita, tidak ada. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam. Ya, kalau kamu laki-laki, dia kalau untuk laki-laki itu laka lakuma lakum. Kalau untuk perempuan laki lakuma lakunna. Laki untuk kamu 1 orang, lakuma untuk kamu wanita 2 orang, lakum untuk wanita semuanya. Nah, itu namanya dalam ilmu nahwu syaraf itu namanya dhamir muttasil, kata ganti yang berhubungan langsung. Kalau pada untuk laki-laki, laka bagimu laki-laki, lakuma bagimu 2 laki-laki, lakum untuk semua laki-laki. Nah, itu melalui kias. Jadi ibu-ibu puasa melalui kias. Kias apa namanya? Kias jali. Jali itu jelas. Kias yang jelas-jelas jali. Yang kelima adalah kias khafi. Yang keenam kias muhassir, bekas-bekasnya gitu ya artinya. Kemudian kias mulain, ada kias makna, ada kias ilat, ada kias dalalah atau kias burhani. Kias burhani ini yang ada buktinya, seperti di Arab orang berkorban itu sekarang tidak langsung dibagikan, tapi dipeti eskan dulu, dan ada yang dijadikan daging korban dikirim ke Afrika. Daripada mubazir dimakan langau, dimakan segala macam membusuk, lebih baik dikirim ke Afrika, dikaleng dulu. Dan itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad, tidak ada contoh dari Abu Bakar, Utsman, Ali. Tapi melalui apa? Melalui kias secara makna. Kemanfaatannya secara makna apa dia? Bermanfaat untuk fakir miskin. Nah, masih banyak. Sampai waktu kita, sampai kita sambung untuk hari-hari berikutnya.
cerita tadi belum selesai, baru awal ya si Ahmadi tadi sampai selesai, indah luar biasa. Nah, demikianlah Bapak Ibu terhormat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, disambung di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah duduk? Oh pas.